Saudara, hari ini 3 terdakwa pembunuhan berencana dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard Eliezer menjadi saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sejak awal persidangan, Eliezer menyebut Verdi Sambo ikut menembak Yosua di TKP Rumah Dinas Duren 3. Menurut Eliezer, dirinya melepaskan 3 hingga 4 tembakan ke arah Yosua. Tapi menurut Agus Nurpatria, mantan Kaden A Ropaminal Div Propam Polri, ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar di tubuh almarhum Yosua. Lalu akankah kesaksian Richard Eliezer bisa semakin memperjelas pengungkapan pembunuhan berencana Yosua? Selengkapnya kita bahas usai tayangan berikut ini. Barada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf saling bersaksi di sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua hari ini. Di sesi awal, Eliezer menjadi saksi untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dalam kesaksiannya, Eliezer mengaku hubungannya dengan almarhum Yosua cukup dekat, bahkan mereka berdua tidur di satu kamar yang sama. Oke, sepanjang saudara dari tanggal 2 sampai tanggal 5 tadi, saudara tinggal bersama almarhum. Siap, Yang Mulia. Hubungan saudara dengan almarhum bagaimana? Baik, Yang Mulia. Ada cerita-cerita mengenai almarhum apa? Ada cerita? Dia ngobrol paling seputar ke pekerjaan aja, Yang Mulia. Apa yang diobrolkan? Apalagi kan saudara tidur sekamar dengan korban. Siap, Yang Mulia. Kalau di kamar kami berdua jarang ngobrol, Yang Mulia. Oh, oke, langsung tidur. Biasanya main HP doang, Yang Mulia. Oke. Jarang ngobrol. Kemudian Menurun saja, Yang Mulia. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya pada Richard Eliezer tentang detik-detik sebelum penembakan Yosua. Eliezer bahkan diminta untuk memperagakan adegan demi adegan penembakan Yosua. Saat bercerita, suara Eliezer pun berubah dan menangis di persidangan. Baru Pak Efes langsung lihat ke belakang, Yang Mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh, sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Disuruh berutut. Wih, kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih, kau tembak. Kau tembak cepat. Cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak, Yang Mulia. saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter, Yang Mulia. 2 meter. Oke, kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak, Yang Mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama, Yang Mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini, Yang Mulia. Ih, Pak, kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Tangannya di depannya. Ih, Pak, kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu di situ. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok, Yang Mulia. Cuma agak menurun saja, Yang Mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin, Yang Mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yosua kayak gini, Yang Mulia. Ih, Pak, kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Sambil mundur, Yang Mulia. Begini ya? Siap, Pak. Oke. Baru saya langsung tembak, Yang Mulia. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, Yang Mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu, Yang Mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu, Yang Mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, Efes ini langsung maju, Yang Mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak, Yang Mulia, ke arah almarhum. Tengkurap, Yang Mulia. Oke. Jadi dia kan di sini, Yang Mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak, Yang Mulia. 2 tangan, Yang Mulia. Berdiri di posisi nembak? Masih berdiri itu, Yang Mulia. Bukan saya. Richard Eliezer sejak awal sudah mengakui bahwa dirinya menembak Yosua. Hal itu dilakukan atas perintah dari atasannya yang tak lain adalah Verdi Sambo. Eliezer mengaku tak mampu menolak perintah Sambo karena dirinya tak mungkin berhadapan dengan Jenderal Bintang 2. Yang izin, Yang Mulia. Ini Jenderal Bintang 2, Yang Mulia. Iya. Menjabat sebagai Kadif Propam, Yang Mulia. Dan posisi saya saat itu, pangkat saya sampai sekarang ini, saya masih aktif juga, Yang Mulia. Saya Barada, Yang Mulia. Pangkat terendah, tamtama, seorang tamtama, Yang Mulia. Dari kepangkatan situ kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi, Yang Mulia.
Yang Mulia. Iya, takut karena apa? Alasannya apa? Saya pada saat dia kasih tahu ke saya itu di Saguling Yang Mulia, pikiran saya tuh saya akan sama kayak almarhum juga Yang Mulia. Kalau nggak saya mati, kalau nggak dia mati berarti saya. Kira-kira begitu ya? Siap Yang Mulia. Baik ya. Pengakuan Richard Eliezer di persidangan semakin membuka fakta kejadian penembakan Yosua. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan melihat Eliezer selama ini cukup kooperatif selama persidangan, meskipun ada haknya sebagai justice collaborator yang tak terpenuhi. Bukti kan? Ketika kamu nembak, apa yang kamu lihat dari KM? Saya nggak tahu, pasti saya jujur. Pasti saya yakin jujurnya. Itu kooperatif. Ya, yang sidangnya harusnya juga dipisah, nggak mau dipisah, itulah. Kalau saya penasihat hukum jadi Roni, saya walaut kok. Meninggalkan ruang sidang, peduli amat saya. Dasar hukumnya ada. Kesaksian Eliezer, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di persidangan semakin menarik. Pernyataan 3 terdakwa menunjukkan adanya skenario yang sudah diatur oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Tim Liputan Kompas TV. Eliezer sempat menangis menceritakan detik-detik penembakan Yosua. Apa arti kesaksian Eliezer bagi terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf? Kita bahas bersama Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, dan Erman Umar, kuasa hukum Ricky Rizal. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Priska, selamat malam Pak Herman. Selamat malam, saya ke Pak Erman dulu. Dari kesaksian Richard Eliezer tadi, mana saja poin-poin yang dibantah oleh Ricky Rizal? Yang dibantah sama Ricky Rizal seperti masalah pengamanan senjata. Pengamanan senjata, pemahaman saudara Richard itu wajar bahwa di mata dia bahwa senjata masing-masing ajudan itu adalah dikuasai oleh ajudan, tidak boleh dikuasai oleh pihak lain. Jadi hal itu dipahami oleh kami sebagai tim PH. Kemudian pada saat saudara Ricky menanggapi, ya tentu dia menjelaskan juga bersedia bahwa dia mengamankan itu karena ada dalam kejadian di Magelang antara Kuat dengan Joshua ada kelihatan pertengkaran yang dikhawatirkan karena Joshua adalah polisi, si Kuat adalah sipil. Kuat sempat membawa pisau, dia khawatir si Ricky sebagai yang lebih senior di antara Richard dan Joshua, dia mengantisipasi supaya jangan sampai nanti dia ribut, si Joshua menggunakan senjata. Makanya diamankanlah senjata itu oleh Ricky. Senjata milik Yosua itu ya? Nah, di atas diantar ke kamar anaknya Sambo di Magelang, gitu Mbak. Oke, termasuk kalau soal tadi pengamanan senjata milik Yosua itu clear disampaikan Ricky. Tujuannya untuk itu, mencegah pertengkaran, tidak ada perintah dari Sambo soal itu. Kalau secara dalam tidak, dia kan hanya membantah aja bahwa itu tujuannya antisipasi. Tapi kan nggak dalam, karena hakim kan minta dijelaskan nanti pada saat penjelasan lebih lengkapnya pada saat pemeriksaan dia sebagai terdakwa. Tapi intinya seperti itu. Okay. Dan berulang-ulang di BAP-nya juga seperti itu, Pak. Itu adalah mengantisipasi aja, mengantisipasi bahwa jangan sampai terjadi apa. Jadi tidak ada seseorang pun atau siapapun yang meminta dia mengamankan senjata itu. Misalnya Sambo atau PC, Ibu PC, tidak. Jadi tidak, itu inisiatif dia sendiri aja. Oke. Di RM. Senjata milik almarhum Yosua begitu ya? Ditekankan kembali Pak Erman. Nah, termasuk kalau tadi kesaksiannya Richard yang bilang bahwa Ricky ini berniat mau menabrakkan mobil saat perjalanan dari Magelang. Apa penjelasan Ricky soal ini? Bagaimana kejadian versi Ricky? Dia ketawa aja, senyum aja. Kapan saya ngomong itu? Jadi tadi tidak di dalam tanggapan dia tidak ada juga nanggapin. Nanti dia akan sampaikan aja dalam pemeriksaan. Oke, tapi dia sebagai terdakwa. Tapi Ricky membantah apa yang disampaikan Richard tadi. Membantah kita. Masa saya nabrak Joshua? Kan nggak logis. Mungkin salah paham atau apa sih. Jadi dia karena situasi cepat ya untuk menanggapin itu, karena udah paling terakhir ya, jadi nggak terlalu gitu. Jadi dia berbicara sama kita, masa saya menabrak si Joshua, masa saya punya niat apa? Joshua teman saya sesama ajudan mungkin.
Kira-kira gitu. Kalau dari Richard apa keterangannya soal ini sebenarnya? Soal yang tadi ada rencana Ricky? Ada ucapan yang dia dengar menurut dia tadi bahwa seolah-olah si Ricky ini pernah mau menabrakkan mobil. Oke, saya tanyakan ini ke Bu Roni ya. Kalau versinya Richard sebenarnya seperti apa sih soal keterangan yang tadi itu? Tadi dibantah juga oleh Ricky Rizal. Iya, Mbak Priska, kita berpegangan terhadap keterangan klien saya ya. Klien kami menyampaikan seperti itu. Jadi kami menyampaikan bahwa kita berpegang kepada keterangan klien saya. Apa yang sudah disampaikan secara tegas, terang dan jelas ya. Tadi menyampaikan mengenai peristiwa di Magelang, kemudian peristiwa di Saguling, kemudian Duren 3. Terkait tadi yang disampaikan mengenai menabrakkan mobil tersebut, itu sudah disampaikan oleh klien saya. Biarlah nanti hakim akan menilai dalam posisi kasus ini kan. Nah juga pun kita tadi soroti soal senjata ya, yang diambil oleh saudara Ricky Rizal ya. Nah ini juga kan menjadi pertanyaan buat kami kan. Tapi bisakah dikatakan, Bung Roni, yang soal tadi, soal yang mau menabrakkan itu, yang sependengaran Richard Eliezer, terkait dengan peristiwa Magelang sebelumnya, begitu sudah diketahui Ricky, kalau dari versi klien Anda? Itu diberitahu setelah pasca penembakan ya, beberapa hari setelah pasca penembakan ketika berada di lantai 2, ketika dipanggil sama PC, kemudian saudara Ricky Rizal menyampaikan kepada saudara Eliezer terkait dengan adanya nanti waktu perjalanan dari Magelang mau ke Jakarta itu mau nabrakin mobil. Nah, itu yang disampaikan oleh klien saya, Mbak Priska. Oke, jadi itu cerita setelah penembakan begitu ya? Betul, itu bukan di mobil yang sama? Bukan sebelumnya, itu setelah penembakan. Oke, nah kalau dari pihak Pak Erman, keterangan Eliezer tadi bisa memberatkan klien Anda atau tidak? Dianggap sudah mengetahui peristiwa di Magelang sebelumnya. Ya, kalau disebut secara sederhana ya tentu memberatkan. Tapi kan dijawab sama menyampaikan apa logis Pak, nggak pernah saya menyampaikan itu. Masa saya mau menabrakkan ini gitu. Jadi kira-kira, nah terus saya kan gini, kadang-kadang kelemahan saudara Ricky ini saya beberapa banyak bukan hanya dengan dengan Eliezer, dengan saksi-saksi lain. Jadi mungkin agak sedikit mohon maaf saya agak lambat gitu. Jadi saya kan kadang ngotot catat. Kadang pada saat menanggapin nggak ada hal-hal yang terlupakan. Tapi pada saat ini ya nanti saya akan jelaskan Pak. Kemudian itu juga disampaikan kan nanti pada saat pemeriksaan dia sebagai terdakwa dia akan dijelaskan, atau pemeriksaan yang lain bisa juga pada saat dia menjadi saksi terhadap pada Richard. Bisa aja kan mereka akan saling silang saksi mahkota. Kalau sekarang kan Rizal Richard pada Ricky dan Kuat, mungkin besoknya si Ricky dan Kuat terhadap si saudara Richard. Pada saat itu kan bisa diklarifikasi lagi. Oke, tapi sequence soal ini akan dibuka nanti di persidangan versinya Ricky begitu ya, dijelaskan lebih lengkap lagi. Nah, kalau sejauh pengetahuan Anda dari cerita klien Anda masing-masing ya, saya ke Bung Roni dulu. Bagaimana sih sebenarnya hubungan antara Eliezer, Ricky Rizal dan ajudan yang lain? Ya tadi disampaikan Mbak Priska bahwa hubungannya itu baik-baik saja setelah kejadian yang dibilang ada kejadian di Magelang itu kan. Ya, itu setelah kejadian Magelang. Suasana itu menjadi tegang Mbak Priska, karena diterangkan oleh klien saya ketika kembali ke Jakarta, mereka di dalam mobil itu tegang. Dan juga disampaikan oleh klien saya, harusnya itu kan saudara almarhum itu melekat dengan, maksudnya karena ajudan ya, berarti dia harus dekat, harus nempel sama saudara Putri Chandrawati. Tetapi menjadi pertanyaan, ketika masuk ke mobil, itu si almarhum itu bukan satu mobil dengan Putri Chandrawati. Itu yang sebenarnya menjadi keanehan oleh klien saya ya, terkait juga senjata itu menjadi keanehan. Tapi tidak berani bertanya kan, tadi sudah disampaikan kan. Kemudian dalam perjalanan kembali ke Jakarta, kemudian klien saya dipanggil, klien saya itu mengantarkan senjata stayer yang dia sampaikan melihat lemari senjata, itu yang ditunjukkan oleh saudara Putri Chandrawati, karena yang membuka lemari tersebut adalah Putri Chandrawati. Kemudian klien saya turun ke bawah, kemudian klien saya menunggu di depan sambil ngobrol bersama ajudan yang lain, itu ada sekitar 1 jam Mbak Priska. Jadi ada 1 jam menunggu di depan, kemudian saudara Ricky Rizal memanggil klien saya untuk ke atas, karena dipanggil oleh bapak katanya.
Nah, setelah naik ke atas itu keluarlah perintah tersebut, itu sudah detail disampaikan kan. Ya. Oh iya, kemudian disampaikan kau kau matiin, kau tembak itu kan jelas. Kemudian menyerahkan kotak senjata, kemudian PC dan FS, PC ada di situ. Kemudian klien saya menyampaikan mendengar terkait dengan ada pembahasan soal CCTV dan mengenai sarung tangan. Itu kan menyampaikan bahwa bagaimana dengan CCTV itu walaupun agak kurang jelas tapi dia mendengar itu ditanyakan oleh saudara PC. Nah, kemudian kan setelah itu klien saya ditanyakan mana senjata HS. Senjata HS itu kan ada di dashboard. Itu sesuai dengan keterangan saudara Ricky Rizal juga di BAP kan, menaruh senjata di dashboard. Nah, itu kemudian diserahkan kepada klien saya, kepada Ferdi Sambo. Kemudian klien saya turun ke bawah berdoa ya. Kalau tadi kita lihat tadi bagaimana klien saya harus mengingat kembali ya kejadian itu. Memang ini kejadian yang membuat trauma sebenarnya Mbak Priska. Mengingat lagi kembali situasi seperti itu. Memberat buat klien saya ya. Itu tadi dia sampaikan dengan jelas dan clear ya. Saya lihat seperti itu. Oke, kalau saya sampai situ dulu. Kalau sequence yang tadi dijelaskan oleh Bung Roni dan juga sudah disampaikan oleh Richard Eliezer di persidangan, Pak Erman, itu sesuai sequence-nya. Saat tadi Putri melihatkan lemari senjata, Ricky Rizal memanggil Eliezer naik untuk bertemu Sambo dan Putri, begitu tidak ada yang salah dari keterangan Eliezer kalau sequence-nya gitu? Nggak ada yang salah. Jadi apa yang disampaikan Eliezer, misalnya dia dipanggil Ricky, memang benar, Ricky kan memanggil dia, dan itu menurut Ricky kan dia diminta oleh Sambo memanggil si Ricky, memanggil Richard. Kemudian memang dia hanya berbisik, kenapa? Banyak ajudan-ajudan lain yang di sana. Dia nggak hanya menyampaikan, kan ditanya sama Richard, ada apa bang? Enggak, pokoknya kamu dipanggil. Jadi nggak dijelasin panggil apa. Artinya dia tidak menjelaskan pada saat dia pernah dipanggil pertama, diminta untuk kalau Joshua datang melawan berani tembak, ya artinya untuk kalau ke Ricky kan seperti itu, dia dibilang nggak berani. Nah, itu tidak disampaikan oleh kepada Richard karena suasana kan banyak ajudan yang lain di situ, jadi dia nggak, dan Richard menyampaikan juga bahwa tidak ada penyampaian dari Ricky gitu. Oke. Nah, masing-masing saya ke Bung Roni dulu. Kalau dari kesaksian Richard Eliezer tadi, sudahkah menggambarkan utuh kejadian, tidak ada yang tertinggal dan disampaikan, dipastikan secara jujur? Menurut Anda ini akan bisa meringankan klien Anda, Bung Roni? Betul, dari awal kan klien saya sudah sampaikan bahwa dia berani jujur, dia berani menerima keputusan majelis hakim. Itu kita hargai Mbak Priska. Dalam proses ini kan Richard Eliezer membuktikan konsisten kemudian menyampaikan dalam pemeriksaan saksi juga secara jelas gamblang, dia menyampaikan situasinya semua banyak kan, kamu di rumah menyampaikan ada peristiwa ini kan sebenarnya fakta-fakta baru yang terungkap di persidangan yang tidak ada di dalam berita acara pemeriksaan dan yang ditanyakan kan ini kan berkembang ya Mbak Priska. Digali oleh hakim. Fakta. Jadi hakim, saya pikir hakim akan, iya betul, hakim akan melihat sesuai fakta. Terputus suaranya Bung, agak terputus. Saya perbaiki dulu komunikasi dengan Bung Roni sebentar ya. Saya ke Pak Erman dulu. Jadi kalau dari Pak Erman melihatnya seperti apa? Dari sampai sejauh ini keterangannya Richard Eliezer, apakah sudah sesuai dengan fakta? Dan tadi catatan keberatan itu apakah bisa memberatkan Ricky Rizal dan apa yang disiapkan untuk sidang berikutnya, Pak Erman? Kalau saya merasa tidak ada yang memberatkan. Jadi apa yang disampaikan Richard untuk menyangkut Ricky, kalau kami tim PH tidak ada yang merasa bahwa Richard memberatkan Ricky, tidak ada. Oke, tapi tadi harus ada yang diklarifikasi itu di sidang berikutnya, begitu ya? Iya. Oke. Kalaupun ada juga klarifikasi tadi itu ya tidak signifikan lah. Jadi Ricky juga merasa bahwa Richard adalah korban juga. Karena dia yang pertama kan dia yang diminta. Nah, mungkin dengan cara dia, dengan lugu dia, mungkin dia lebih mengetahui Sambo gimana, dia mempunyai kemampuan menyatakan tidak. Gitu. Tapi Richard nggak mungkin karena masih baru atau apa, dan ada kekhawatiran apa yang disampaikan dia dipahami juga oleh Ricky.
Baik. Jadi mereka dua merasa korban. Oke, jadi Ricky tidak melihat Richard Eliezer memberatkan. Begitu pula sebaliknya. Kalau dari Bu Roni tadi sempat terputus sedikit saja untuk melengkapi. Bu Roni? Oke, Iya, Mbak. ya silakan singkat saja Bu Roni. Tentunya ini menjadi suatu peristiwa pidana yang utuh ya, peristiwa pidana yang utuh ya, tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Saya pikir bahwa hakim sudah melihat secara utuh ya mengenai peristiwanya ya. Apa yang disampaikan oleh klien saya sudah benar-benarnya ya, dan dia konsisten ya. Terkait sarung tangan, penembakan, kemudian senjata itu semuanya sudah disampaikan. Juga disampaikan ada kokang senjata dan Saudara Ferdi Sambo itu sudah disampaikan semuanya. Ini nanti kita cocokkan dengan alat bukti yang lainnya, nanti dihadirkan di agenda sidang berikutnya, Mbak. Nanti dicocokkan dengan alat bukti yang lainnya, termasuk konfrontasi antar terdakwa juga sebagai saksi di persidangan pembunuhan Yosua. Terima kasih Bung Roni Talapesi, terima kasih Pak Herman Umar telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Roni Talapesi, pengacara dari Richard Eliezer, Herman Umar, pengacara atau kuasa hukum dari Ricky Rizal. Terima kasih. Berikutnya saudara, masih kembali di Sapa Indonesia Malam, mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo kembali buka suara soal penyelidikan kasus Ismail Bolong yang diduga beri setoran hasil tambang ilegal ke petinggi Polri. Sapa Malam kembali dengan informasinya usai jeda bersama Liviana Charlisa. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan nik, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos! Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Pertamina terus bergerak di garis terdepan dengan kekuatan pendistribusian yang mampu menjangkau hingga ke pelosok Nusantara. Didukung dengan ketersediaan armada yang terintegrasi untuk terus menghasilkan dan menyediakan energi guna tercapainya keadilan energi bagi masyarakat Indonesia. Pertamina, melayani negeri sepenuh hati. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara penyerahan 2 jenazah awak helikopter Polri yang jatuh di perairan Manggar. Selanjutnya, pihak keluarga akan memakamkan jenazah di kampung halaman mereka masing-masing. 2 jenazah yang diserahkan Kapolri adalah Bribtu Anumerta Lasminto dan juga Brigadir Anumerta Khairul Anam. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut acara pernikahan adiknya Kaisang Pangarep akan dimeriahkan acara kirap pengantin. Kirap akan diawali dari rumah dinas Wali Kota Solo di Loji Gandrung hingga Puro Mangkunegaran. Gibran memastikan selama kirap, pemberlakuan acara bebas kendaraan bermotor untuk masyarakat umum tetap bisa berjalan. Bupati Cianjur, Herman Suherman menghimbau warga terdampak gempa Cianjur untuk diperbolehkan pulang ke rumah. Sebagian warga desa Cugenang mulai membersihkan rumah dari puing reruntuhan. Saat ini warga masih enggan tinggal di rumah karena takut adanya gempa susulan. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo kembali buka suara soal kasus Ismail Bolong yang diduga beri setoran hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur ke petinggi Polri. Di sisi lain, Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah tudingan menerima aliran dana dari Ismail Bolong. Betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo yang juga terdakwa pembunuhan berencana Yosua kembali buka suara soal penyelidikan kasus Ismail Bolong.